Shalom, jumpa lagi dengan channel Legion of Yesus, memberitakan kabar baik bagi semua orang. Saudaraku, kali ini kita akan membahas Gereja Katolik Palmarian yang mengaku sebagai Katolik tetapi tidak mengajarkan nilai-nilai dari kekatolikan itu sendiri. Sebelum kita bahas, buat Anda yang baru menemukan channel ini silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Saudaraku, meskipun mereka menyebut diri mereka sebagai Gereja Katolik, hampir tidak ada bagian dari Gereja Palmaria yang tampaknya sejalan dengan nilai-nilai Katolik. Dari kepercayaan terhadap antikristus, penobatan Hitler sebagai orang suci, bahkan paus tanpa mata, kisah dari Gereja Palmaria terdengar seperti sesuatu yang berasal dari novel Dan Brown. Namun, percayalah bahwa keberadaan mereka itu nyata. Pasalnya, pengikut Christian Palmarian Church of the Carmelites of the Holy Face, atau Gereja Katolik Palmarian, ada di seluruh dunia, dan kebenaran tentang praktik keagamaan mereka bahkan lebih aneh daripada fiksi. Kota El Palmar de Troya adalah kota kecil yang sederhana, terletak jauh di wilayah Andalusia di Spanyol Selatan. Karena itu bukan tujuan wisata, walau tidak sepenuhnya pelosok juga, kota itu hidup jauh dari jangkauan turis ataupun orang luar. Kemudian, pada tahun 1968, kota tersebut terjebak di tengah perpecahan agama antara gereja Katolik dan sekte pemberontak yang sedang berkembang. Pada bulan Maret 1968, tidak ada angin, tidak ada hujan. 4 orang siswi mengaku mereka melihat penampakan Bunda Maria di pohon dekat Palmar de Troya. Pasca kejadian itu, banyak orang diketahui melakukan perjalanan ratusan mil untuk menjadi saksi penampakan dan, dugaan, mukjizat, dan tak lama kemudian, kota kecil itu sudah dipenuhi orang-orang yang berkunjung datang. Sementara beberapa pengunjung dan penduduk juga melaporkan penampakan, mukjizat, di lokasi. Sebagian besar berasumsi bahwa itu hanya bualan belaka. Seorang uskup setempat menyatakan bahwa dia mengatakan kosong dan memerintahkan orang-orang untuk kembali ke kehidupan normal mereka. Namun, satu orang berasumsi bahwa penampakan mukjizat yang dilihat oleh keempat gadis, itu nyata, dan bahwa dia juga mengaku menyaksikan mukjizat lain dari mata kepalanya sendiri. Satu orang tersebut adalah lelaki bernama Clemente Dominguez Y. Gomez, seorang pegawai kantoran kelas bawah dari Seville. Dominguez sangat kecanduan oleh penampakan-penampakan mukjizat yang, katanya, dia lihat, sehingga pada tahun 1975, ia diketahui membentuk ordo keagamaannya sendiri yang didedikasikan untuk mengikuti instruksi yang diberikan kepadanya oleh Bunda Maria dalam penglihatannya. Dia menyebut ordonya sebagai Ordo Karmelit Wajah Suci dan mengaku mendedikasikannya kepada Paus Paulus IV pada saat itu. Karena Dominguez, pada kenyataannya, sama sekali bukan orang suci. Dia mencari semacam penobatan agar dia bisa menjadi uskup atas organisasi keagamaannya. Banyak dari uskup agung yang kala itu dia datangi dan semuanya menolak menobatkan Dominguez sebagai uskup. Semua kecuali satu. Uskup agung tua bernama Ngo Dinh Thuc, adalah seorang kelahiran Vietnam yang kemudian memberikan izin dan penobatannya kepada Dominguez. Dia merupakan sosok yang tradisionalis, namun apapun itu, izin darinya, secara teknis, membuat organisasi keagamaan yang dibuat oleh Dominguez ada di bawah Vatikan. Thuc akhirnya menobatkan Dominguez dan 4 orang lainnya sebagai uskup dan memberkahi beberapa pria lainnya sebagai pendeta. Namun, karena Thuc tidak memperoleh izin untuk melakukannya dari Paus, Dominguez dan kelima pria lainnya pada akhirnya dibanet dan status keuskupan mereka dicopot seketika oleh Paus Paul IV secara pribadi. Dominguez yang tidak rela melepas jabatan yang baru saja dia dapatkan, pada akhirnya malah mulai membentuk aliran barunya menjadi sesuatu yang lain. Ketika Paus Paulus IV meninggal pada tahun 1978, Dominguez mengklaim bahwa dia adalah penerus tahta Paus berikutnya. Meskipun dia sudah dibuang dari sistem dan sama sekali tidak ada dekat dengan para kardinal, para pimpinan gereja senior yang berada satu tingkat di bawah Paus, dia menyatakan bahwa dia telah dimahkotai secara gaib sebagai Paus oleh Yesus Kristus sendiri dan bahwa konklav, pemungutan suara untuk menentukan jeda oleh para kardinal terpilih, tidak lagi diperlukan. Dia mengambil nama kepausan Gregory XVII, mengangkat orang-orang ke dalam kardinalnya sendiri, dan mengubah nama organisasi, Order of Carmelites of the Holy Face, menjadi Gereja Katolik Palmaria. Terlepas dari kenyataan bahwa klaimnya ditolak mentah-mentah oleh umat Katolik tradisional, mungkin juga modern, Paus baru, Paus John Paul I, dan seluruh Vatikan, namun Dominguez tetap mantap dengan doktrin barunya. Di Gereja Katolik Palmaria, Paus tidak mengaku sebagai uskup Roma, seperti halnya Gereja Katolik Roma, tetapi malah mengklaim sebagai Paus yang lebih kuat dan lebih berkuasa. Mereka percaya bahwa Yesus Kristus sendirilah yang memberikan posisi itu kepada Dominguez, dan mengatakan bahwa dipilih sebagai Paus oleh Yesus Kristus, jauh lebih luar biasa dibandingkan dipilih sebagai Paus oleh para kardinal melalui voting, konklave. Dalam langkah pertama sebagai Paus Palmaria, Dominguez, sekarang Gregorius XVII, menyatakan Paus Yohanes Paulus II yang baru terpilih sebagai Paus resmi Vatikan kala itu,
dibanet dari agama Katolik. Dia juga mengkanonisasi diktator Francisco Franco dan Adolf Hitler, serta pastor Jose Maria Escrivá, pendiri Opus Dei, dan penjelajah Christopher Columbus. Mengkanonisasi artinya adalah secara resmi mendeklarasikan orang yang sudah mati sebagai orang suci. Dominguez juga dijuluki sebagai Paus tanpa mata yang terkenal di gereja Palmaria. Setelah kehilangan matanya dalam sebuah kecelakaan mobil, ia terus memberikan misa dengan kelopak mata yang dijahit tertutup. Dia mengklaim bahwa kehilangan penglihatannya menjadikannya memiliki kemampuan penglihatan yang lebih besar. Setelah kematian Dominguez pada tahun 2005, Manuel Alonso Corral menggantikannya dengan nama Kepausan Peter II. Dia dipilih sendiri oleh Yesus Kristus melalui kunjungan Dominguez beberapa tahun sebelumnya. Dalam masa pemerintahannya, hal pertama yang dia lakukan sebagai Paus Palmaria adalah menobatkan Clemente Dominguez y Gómez sebagai Paus Santo Gregorius XVII yang sangat agung. Yang kedua adalah untuk memperingatkan para pengikutnya tentang keberadaan Antikristus, Antikrist, yang sudah lahir pada tahun 2000. Doktrinnya menguraikan peran Antikristus, di mana sosok tersebut akan muncul ke publik pada usia 12 tahun, sebelum kemudian hidup bersembunyi sampai ulang tahunnya yang ke-30, dari umur ke-30 dan seterusnya, Antikristus katanya akan benar-benar kembali ke publik dan menjadi orang penting di bumi. Setelah kematian Peter II, Gregorius XVII mengambil alih. Terlahir sebagai Gines Jesus Hernandez, Gregory XVII adalah salah satu pemimpin gereja Palmaria yang paling setia. Dia diketahui memberikan beberapa aturan yang sangat ketat pada anggota gereja Palmaria, membatasi pilihan pakaian mereka, melarang pergi ke bioskop, dan bahkan mendikte jumlah rokok yang bisa mereka hisap per hari. Dia juga memaksakan ritual doa berjam-jam pada jamaah dan menuntut pertobatan, kerendahan hati, dan kepatuhan pada hierarki. Pada tahun 2016, hanya 5 tahun setelah menjadi Paus Palmaria, Gregorius XVII mengundurkan diri secara tiba-tiba. Seolah-olah disadarkan oleh kewarasan, dia mulai membelot dari ajaran gereja Palmaria dan mulai berkampanye untuk menentangnya. Dalam wawancara, dia mengatakan bahwa gereja Palmaria adalah sekte cuci otak, yang hanya didorong oleh keinginan para pemimpinnya untuk mencari kepuasan harta, tahta dan wanita. Hari ini, gereja Palmaria masih berdiri. Meskipun memiliki kurang dari 2.000 anggota, masing-masing dari mereka cukup loyal dan setia. Paus baru, Peter III, teguh pada ajarannya dan mendorong para pengikutnya untuk memelihara iman. Meskipun klaim Gregorius XVII tidak terbukti, tampaknya tuduhannya bahwa gereja didorong oleh kebutuhan uang tunai bisa jadi benar. Sejak gereja ini didirikan, lusinan donasi individu bernilai lebih dari $200.000 telah datang dari para donatur anonim, dan sepertinya tidak akan melambat dalam waktu dekat. Demikian yang kami sampaikan mengenai gereja Palmarian, semoga menambah pengetahuan Anda. Akhir kata kami ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.